Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mendemokan bagaimana membuat store prosedur di MySQL. Nah, bagi Anda yang membutuhkan materi secara tertulis berupa artikel, silakan baca di blog saya. Judulnya adalah membuat prosedur di MySQL. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan apa yang saya tulis di blog saya ini. Pertama, kita buat database-nya seperti ini ya. Nah, ini buat database-nya, nambah database latihan. Nah, saya menggunakan MySQL Workbench. Anda boleh menggunakan PHP admin, apapun aplikasinya silahkan. Sini saya menggunakan Linux, jadi saya gunakan Workbench. Kita buat database-nya dengan perintah create database. Anda menggunakannya terserah mau seperti apa. Yang silakan Anda intinya buat database namanya db latihan MySQL. Langsung Anda execute ya, Anda eksekusi seperti ini. Nah, berarti kita lihat di sini, kita refresh, maka akan tampil latihan MySQL, db latihan MySQL ini ya. Kemudian kita gunakan kemudian kita gunakan database tersebut dengan perintah use database atau use saja, use db latihan MySQL create. Maka kita sudah membukanya dengan perintah use. Hari ini kita akan membuat tabel di dalam MySQL. Tabelnya masih kosong. Anda bisa menggunakan perintah select bintang show tables untuk menampilkan seluruh tabel di database yang MySQL. Latihan MySQL ternyata kosong. Nah, kita buat tabel baru sesuai latihan, namanya adalah tabel penerbit. Ini kolomnya ada 6 kolom. Kita buat dengan perintah, Anda silakan boleh menggunakan MySQL, boleh menggunakan command line atau boleh menggunakan GUI, silakan. Create tabel penerbit. Kali sini ini kolom-kolomnya, kita siapkan kolom feed-nya. Yang pertama kode penerbit, dia char, tipenya lebarnya 3 karakter, dia primary key. Berikutnya nama penerbit varchar, lebarnya 150. Terus berikutnya kota penerbit varchar 100, berikutnya email penerbit varchar 200, kota penerbitnya saat. Terus websitenya penerbit ini ya, sama website penerbit varchar 200, dan telepon penerbit sebanyak 20. Ini adalah website. Nah, jadi kita membuat 6 kolom. Sekarang kita eksekusi, sudah terbentuk ya. Ini cara kita coba select atau show database ya, show tabel. Maka hasilnya adalah kita punya satu buah tabel yang tadi kita buat dengan perintah ini. Nah, sekarang kita lihat isinya dari tabel penerbit, ada datanya atau tidak. Select bintang from tabel penerbit, ternyata isinya masih kosong. Bagaimana menyisipkannya? Menyisipkan datanya kita boleh menggunakan perintah insert into tabel penerbit, sebutkan kolom-kolomnya, kode penerbit, nama penerbit, terus apa lagi, kota penerbit, kota penerbit. Terus di sini ada email penerbit, terus ada lagi website penerbit,
ada lagi telepon penerbit. Nah, ini kolom-kolomnya yang akan diisi data. Kemudian ini datanya. Kodenya 001, penerbitnya misalnya Gramedia, kotanya Jakarta, terus emailnya misalnya info@gramedia.com, websitenya Gramedia, http gramedia.com misalnya, dan telepon penerbitnya 021 sekian. Nah, di sini Anda harus terbiasa menggunakan perintah berbaris untuk menginput data, karena prasyarat memahami prosedur stop prosedur adalah memahami perintah baris. Nah, kita coba insert di eksekusi di sini. Sukses. Coba kita tampilkan datanya. Kita tampilkan yang sudah disimpan tadi, select bintang, from, tabel, penerbit. Maka kita lihat ini hasilnya sudah masuk 001 Gramedia dan seterusnya ya. Ini sudah tersimpan. Nah, proses penyimpanan tadi menggunakan perintah dml insert. Sekarang bagaimana perintah dml insert itu akan kita gunakan menggunakan prosedur. Nah, di sini untuk membuat prosedur kita menggunakan perintah seperti ini. Pertama, delimiternya kita ubah dulu. Delimiter itu default delimiter MySQL adalah titik koma. Sekarang kita rubah dulu seperti ini, karena kita akan merubahnya menjadi delimiternya adalah garis miring 2 kali, karena di bawah nanti akan ketemu banyak titik koma. Nah, di sini delimiter. Berikutnya create prosedur. Nama prosedurnya tambah penerbit, seperti ini kerangkanya. Nah, tambah penerbit. Berikutnya di sini ada blok begin. Begin itu adalah perintahnya, dan ini ada n ada n, terus n-nya itu kita gunakan akhiri dengan titik koma, dan kita kembali di sini n-nya kita tutup dengan delimiter ya. Dan sekarang delimiternya kita balikin kembali ke titik koma. Nah, di sini tabel penerbit membutuhkan banyak input, karena yang kita input adalah dari mulai kode sampai dengan nomor telepon. Jadi di sini saya supaya cepat saya copy saja dari script yang sudah saya buat ya di sini. Nah, ini intinya. Jadi yang tadinya prosedur tambah penerbit tanpa parameter, tanpa inputan, sekarang kita simpan di sini seperti ini. Nah, jadi tambah penerbit itu membutuhkan input berupa kode, berupa nama, dan setiap input didefinisikan tipe data dan lebarnya. Mudahnya samakan dengan pada saat Anda membuat kolom, membuat feed ya, samakan saja. Berikutnya di bagian begin adalah perintah ini, perintah insert tadi kita copy ke sini ya, kita copy ke bagian sini, kita pindahkan ke sini, tapi kita otomatiskan. Ini tutup dengan titik koma ya. Nah, di sini kita otomatiskan, ini kita ganti dengan parameter yang kita buat di sini. Nah, ini ke sini, ini ke sini ya, dan seterusnya. Nah, jadi Anda kalau tadi menginput satu-satu nilainya langsung, sekarang ini jadi variabel dari parameter. Nah, sini ke sini, nah ini ke sini, nah ke sini, dan ini ke sini. Nah, delimiter, kenapa kita gunakan delimiter? Karena kita menggunakan delimiter titik komanya di sini ya. Jadi supaya tidak langsung dieksekusi, maka delimiternya kita rubah dulu. Nah, setelah selesai seperti ini nama prosedurnya, gunakan kata create prosedur. Ini prosedur membutuhkan inputan sejumlah 6 inputan sesuai dengan kolomnya, dan ini perintahnya untuk menginsert data. Ini nama kolom yang diinsert, dan ini adalah parameter yang akan dikirim ke dalam MySQL tabel. Nah, kalau sudah kita eksekusi, sukses ya, di sini membuat sukses.
Nah, bagaimana mencirikan bahwa prosedurnya sudah terbuat? Apabila kita tidak melihat prosedur sini, Anda bisa menggunakan perintah seperti ini. Select bintang from mysql pros sama dengan where gitu ya, db sama dengan kutip-kutip, sebutkan nama database yang akan kita ceknya apa. Ini dalam hal ini database latihan db latihan MySQL. Nah, kita coba eksekusi. Di sini tampil. Nah, ini tampil ya. Nah, kita lebarkan. Berarti yang kita buat tadi, prosedur yang kita buat tadi ini sudah tersimpan. Nah, bagaimana menyimpannya? Bagaimana menggunakannya? Nah, kalau kita menggunakan DML, maka proses inputnya menggunakan ini, insert into. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah menggunakan prosedur, maka proses insert data ini tambahkan di sini. Insert data dengan DML. Nah, sekarang ini adalah insert data dengan store prosedur. Caranya cukup memanggil fungsinya tadi, tambah penerbit dengan kata kunci sini exec ya, kita gunakan perintah exec di sini. Nah, kita gunakan di sini eksekusinya kita gunakan fungsi call. Sini ada cukup call, sebutkan nama nama prosedurnya, kemudian kita isi datanya. Nah, kita coba datanya yang sudah ada, kita ambil yang ini ya, tapi kita ganti dengan data yang kedua. Nah, seperti ini, kodenya 02, bukunya misalnya buku penerbitnya Salemba 4 Jakarta, misalnya ini saya ngarang saja salemba.com, http salemba.com, nomornya saya ngarang juga. Nah, sekarang kita eksekusi dengan perintah seperti ini. Bagaimana tidak error? Ya, tidak error kan? Ya, berarti artinya di sini prosedurnya berjalan. Bagaimana membuktikannya? Kita panggil datanya. Dengan perintah select bintang from tabel penerbit. Klik. Nah, yang kedua masuk. Bagaimana kalau nama yang ketiga? Ya, call lagi. Call sebutkan. Nah, jadi Anda sudah bisa membedakan ini adalah insert dengan DML, yang ini insert dengan store prosedur. Nah, cukup sekian. Yang lainnya silahkan ikuti sesuai dengan petunjuk di artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.